Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agung Santoso selaku fasilitator saya, yang terhormat Ibu Sinta Oktaviana selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek kucing supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Novi. Silakan Bu Novi, diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Vita. Saya mengajar kelas 5 SD Larangan Toko 3. Saya adalah rekan kerja dari Bu Yuni. Kegiatan supervisi ini ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Berikut ini kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Yuni. Apakah Bu Novi hari ini sibuk? Tidak Bu, kebetulan kelas saya sekarang pelajaran PJOK. Baik, kalau begitu saya minta waktunya sebentar Bu. Sesuai dengan yang sudah saya sampaikan minggu kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Novi yang bertujuan untuk pengembangan peningkatan potensi Ibu yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Di sini kita dapat sharing dan bincang-bincang ringan Ibu tentang kegiatan observasi nantinya. Apa yang Ibu harapkan dari kegiatan ini nanti? Terima kasih Bu Yuni. Yang saya harapkan dari kegiatan ini nanti kita dapat bertukar pikiran, bertukar informasi dalam perbaikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kira-kira kapan Ibu siap untuk diobservasi? Insya Allah hari Senin. Baik Bu Novi, harapan Ibu yaitu dapat bertukar pikiran dalam pembelajaran yang berpusat kepada murid. Semoga hari Senin saya dapat membantu Ibu dalam kegiatan observasi sehingga Ibu tidak merasa terbebani. Kalau boleh tahu, besok Ibu akan mengambil materi apa Bu? Hari Senin saya akan melakukan kegiatan pembelajaran matematika, materi jaring-jaring bangun ruang, khususnya itu rumus dan balok. Baik Bu Novi, berarti hari Senin Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran matematika dengan materi jaring-jaring bangun ruang khususnya balok dan rumus. Tujuan pembelajaran yang sudah Ibu susun kira-kira apa Bu? Tujuan pembelajaran yang sudah saya susun itu yang pertama, siswa dapat mengetahui jaring-jaring bangun ruang pada benda konkret. Terus yang kedua, siswa itu dapat membuat jaring-jaring bangun ruang, balok, dan kubus. Kalau begitu, dalam kegiatan observasi nantinya, persiapan apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Persiapannya perangkat pembelajaran seperti RPP, media, LKPD, dan juga evaluasi. Baik Bu, berarti sudah dipersiapkan semua. Apakah Ibu mempunyai kesulitan dalam persiapan materi matematika ini? Iya Bu, karena murid-murid saya itu kemampuannya berbeda Bu dalam memahami materi. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang kurang ya. Oh begitu, jadi kemampuan murid yang beragam yang menjadi kesulitan Ibu dalam memberikan materi. Nah, tentunya Ibu juga mempunyai metode atau model pembelajaran yang Ibu gunakan dalam materi pembuatan jaring-jaring balok dan kubus. Mungkin Ibu dapat cerita secara singkat bagaimana atau metode apa yang akan Ibu siapkan hari Senin nanti. Karena murid saya itu beragam, tentunya itu harus saya menyiapkan media beragam pula sesuai dengan kemampuan murid saya begini. Misalnya saya menyiapkan benda konkret seperti kardus ataupun kotak pensil. Sedangkan murid yang lebih cepat, belajarnya lebih mudah, itu saya berikan LKPD yang lebih menantang. Sedangkan siswa yang kurang itu atau sedang itu saya berikan LKPD yang simple dan mudah. Bagus sekali persiapan Bu Novi, karena
semuanya disesuaikan dengan kemampuan murid. Nah, pembelajaran ibu itu sesuai dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jika nanti ibu itu membutuhkan bantuan seperti apa yang akan ibu berikan? Pastinya saya akan mengawasi murid-murid bagaimana cara mengukur dengan benar, dengan cara berkeliling sambil mengarahkan murid cara menggambar dan membuat jaring-jaring balok dan kubus dengan baik. Bagus sekali persiapan Ibu Novi. Semoga pelaksanaan observasi hari Senin nanti berjalan lancar. Kemudian apa kompetensi yang akan dikembangkan dari kegiatan seperti ini ya Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya adalah bagaimana cara menyampaikan materi dengan jelas, mudah dipahami dan menyenangkan bagi murid, serta dapat memancing kemampuan emosional murid agar mudah terpancing dalam memahami materi yang saya berikan. Di kompetensi yang akan dikembangkan nantinya adalah cara menyampaikan materi dengan jelas sehingga murid mudah terpancing, disiplin mudah terpancing sehingga dapat menerima materi dengan mudah. Kemudian strategi seperti apa yang sudah Bu Novi siapkan dalam kegiatan hari Senin ini? Saya menyiapkan kerangka jauh lebih baik lagi yang mudah dipahami murid dalam mengontrol emosi. Baik Bu Novi, terima kasih waktunya. Sampai ketemu di hari Senin dalam kegiatan observasi. Semoga observasi hari Senin nanti berjalan dengan lancar. Sama Bu Ibu. Demikian kegiatan meeting supervisi akademik pra observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, kita awali dengan membaca doa. Silakan berdoa.
kubus. Masih. Ada berapa sisi? Ada yang bisa menunjukkan mana yang bagian sisi? Yang bisa menunjukkan bagian sisinya yang mana saja? Ya, silakan depan ya. Kita tunjukkan namanya ya. Hitung ya sama-sama ya. Benar atau tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, benar ya. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, sekarang setelah kita mengingat kembali tentang sisi. Nah, sekarang kita ulang lagi mana yang disebut titik sudut. Nggak bisa, ayo. Kita tunjukkan temannya ada berapa jumlah titik sudut. Ada berapa? 8. Benar ya? Ya. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, sekarang ibu nanya lagi. Yang tusuk. Ya, ini di depan. Kita hitung bersama-sama. Hitung bersama. Ada 12. Yang lain mana? Ya. Ya, tepuk tangan untuk yang ini. Jadi kalian sudah ingat bagian-bagian dari bahu tulang ya. Jumlah sisinya ada 6. Titik sudutnya ada 8. Jumlah rukunnya ada 12. Nah, sekarang kita akan belajar jaring-jaring kubus dan balok. Nah, kalian belajar membuat jaring-jaring kubus ya. Untuk satu kelompok buat jaring-jaring kubus di kertas berpeta itu, digambar dan digunting ya. Nanti kita presentasikan di depan yang selesai. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau sudah nanti. Kita akan membuat jaring-jaring kubus, sisinya itu ada 6 sehingga akan membentuk kubus. Ya, benar.
sudah Ibu lakukan kemarin. Baik Bu Novi, dari perbincangan nanti apa yang Ibu harapkan? Saya harapkan adanya perbaikan mengajar ketika kemarin sudah berlangsung dari Bu Yuni sebagai pengamat. Apa masukan-masukan dari Ibu sebagai pengamat? Mengharapkan masukan dari observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu ya Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah praktik mengajar kemarin? Perasaan saya lebih lega karena setelah belajar kemarin itu saya mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik seperti perangkat dan media dibandingkan saya mengajar sehari-harinya. Oke, jadi perasaan Ibu lebih lega karena lebih mempersiapkan apa yang mau dipelajarkan ke murid itu. Kemudian dari strategi yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi, apakah kemarin saat observasi sudah dilaksanakan semua Bu? Strategi itu sudah dilaksanakan dengan persiapan yang sudah saya siapkan dengan membawa benda komputer kardus, pada benda kubus dan balok, sehingga murid-murid itu mampu membuat jaring-jaring balok dari kubus, sehingga ada sebagian murid itu yang masih ada yang malu dan bisa diminta tes. Jadi secara umum strategi yang Ibu rencanakan sudah terlaksana meskipun ada anak yang kurang percaya diri saat diminta presentasi. Nah, lalu terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu rancang pada saat praobservasi, apakah tujuan pembelajaran saat observasi sudah terlaksana semua Bu? Alhamdulillah sudah Bu. Yang pertama mengetahui jaring-jaring balok dan kubus pada benda konkret, yaitu dari kardus dan kotak yang sudah saya tunjukkan kepada murid-murid ya. Dan yang kedua itu membuat jaring-jaring balok dan kubus, bahkan mereka bisa mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Jadi secara umum tujuan pembelajaran sudah tercapai semua ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan hal-hal apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran ke depannya Bu? Yang perlu dipertahankan seperti persiapan mengajar, mengkondisikan kelas dengan ice breaking sehingga murid-murid itu lebih semangat lagi. Yang tujuan pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Yang belum dan akan saya rencanakan mungkin pembelajaran yang berbasis IT Bu. Jadi aplikasi GeoGebra itu yang dapat membantu mempermudah murid dalam membuat jaring-jaring bangun ruang. Baik, jadi tujuan yang direncanakan sudah terlaksana sehingga itu perlu dipertahankan dengan mempersiapkan media-media konkret seperti kardus dan kotak, membedakan mana yang balok dan mana yang kubus. Kemudian rencana ini selanjutnya pembelajaran berbasis IT dengan rencana program GeoGebra untuk mempermudah anak-anak memahami tentang jaring-jaring balok dan kubus. Menurut Ibu, apa rencana untuk perbaikan kaitannya dengan aplikasi GeoGebra yang Ibu rencanakan? Rencananya saya harus banyak belajar kembali dan berkolaborasi lagi dengan teman guru yang berkompetensi di IT dan belajar mandiri dari tutorial YouTube. Bagus sekali rencana Ibu, jadi belajar mandirinya dari aplikasi YouTube, kemudian kolaborasi dengan aplikasi Jawab, kaitannya dengan aplikasi GeoGebra supaya anak-anak lebih mudah dan senang dalam belajar Ibu ya. Kemudian ukuran keberhasilan, kira-kira indikator keberhasilan dari rencana tindak lanjut Ibu itu apa ya? Anak-anak itu bisa senang belajar matematika. Sangat senang belajar matematika. Baik Bu, selanjutnya daya dukung siapa orang yang akan Ibu libatkan dalam rencana ke
bidang IT seperti Bu Yuni sendiri ya Bu, dan juga murid-murid. Oke, mungkin lebih tepatnya di sini kita karena sama-sama belajar ya Bu ya, untuk rencana kedepannya kita saling sharing gitu ya, kita saling sharing, belajar bersama untuk pengembangan pembelajaran, metode pembelajaran yang akan disampaikan di kelas, supaya anak-anak itu lebih senang mencintai matematika, tentunya juga mencintai ilmunya gitu. Dari pembelajaran yang saya amati kemarin itu ibu sudah bagus karena sudah membagi anak-anak dalam kelompok. Itu merupakan penerapan dari KSD, sehingga anak-anak itu juga belajar menghargai dan menghormati teman yang lainnya. Kemudian pada saat memulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran, ibu juga berdoa. Itu juga termasuk manajemen diri, sosial, emosional, juga budaya positif. Nah, pertanyaan yang terakhir Ibu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah di Kucing ini? Perasaan saya tentunya sangat senang karena dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagaimana pembelajaran yang berpusat pada Iya Bu, ada yang terlewat. Ada yang masih mengganjal pada diri Ibu tentang pelaksanaan, baik itu pernah observasi atau observasi yang sudah dilakukan kemarin? mungkin saya memerlukan masukan dari observasi dan rencana yang telah saya lakukan. Ibu memerlukan masukan dan observasi. Nanti saya akan membantu kita belajar bersama ya Ibu ya. Terima kasih waktunya Bu Novi sudah berkenan untuk di Kucing. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya berjalan lancar sehingga murid-murid dapat belajar dengan senang dengan metode pembelajaran yang Ibu rencanakan. Nanti jika Ibu dapat menambah metode pembelajaran berdiferensiasi. Metode pembelajaran berdiferensiasi itu metode pembelajaran sesuai dengan minat anak. Jadi anak itu dibagi berdasarkan minat anak. Mungkin nanti kita bisa sharing, berbagi di waktu yang lain ya. Sekali lagi terima kasih waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.